Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu Advent yang kedua. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-34. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kudus, kuduskanlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mampu memahami dan dikuatkan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus, Maranatha. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baik, renungan kita pada hari ini diberi judul Melayani dengan Kuasa Tuhan. Melayani dengan Kuasa Tuhan. Sebagai pendahuluan saya mengambil dari buku Donald Whitney dengan judul Spiritual Discipline for the Christian Life. Di sana sebagai pendahuluan kita dihadapkan kepada pertanyaan, apakah melayani Tuhan itu merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Jadi kalau kita melayani Tuhan, itu tujuan atau pilihan. Nah, untuk yang pertama itu dikatakan di sana, kita diciptakan untuk melayani Allah. Jadi kita diciptakan untuk melayani Dia. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi penciptaan itu bertujuan untuk kita melayani Allah. Ya, kita diciptakan untuk melayani Allah. Kemudian yang kedua, kita diselamatkan juga untuk melayani Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Ketika kita percaya kepada Kristus dan menjadikan Dia Tuhan, kita sudah dibayar lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sudah diselamatkan itu dengan cara ya melayani Dia. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Dalam 1 Korintus 7 ayat 22 di sana dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Jadi kalau ada budak yang menjadi orang Kristen, maka di hadapan Tuhan itu orang bebas, begitu ya. Kemudian demikian pula orang yang bebas. Jadi kalau tuannya yang dipanggil Tuhan, tuannya ini juga jadi hamba untuk Kristus. Jadi
dia harus melayani. Baik hamba maupun Tuhan, dia harus menjadi pelayan Tuhan. Kalau dia memang yang keempat, untuk yang diperintahkan untuk melayani Allah. Ya, di Roma 12 ayat 11 dikatakan, jangan mu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi Roma 12 ayat 11 ini merupakan perintah untuk kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, untuk melayani Dia dan nggak boleh kendor, begitu ya. Nah, dari keempat hal tadi, kalau kita mengacu kepada pertanyaan pertama, apa melayani itu pilihan atau tujuan? Maka kita akan menjawab bahwa melayani Dia adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah melayani Tuhan. Kita sekarang coba melihat Markus ya, Markus 1 ayat 29 itu ya. Di sana dikatakan bahwa mereka sekeluarnya dari sinagog, kemudian mereka pergi ke rumah Simon. Ya, hari itu di ayat 21 kita bisa tahu bahwa hari itu hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari raya. Ya, nah untuk kita hari Minggu mungkin biasa, tapi hari Sabat itu hari raya. Orang biasanya di sana kalau makan begitu ya, itu beda dari makanan biasa. Mereka makan 3 kali sehari, 3-3-nya berbeda, lebih daripada biasanya. Karena memang itu dirayakan begitu ya, hari raya. Nah hari Sabat ini mulai Jumat saat matahari terbenam, itu masuk Sabat. Dan berakhir pada hari Sabtu pada saat matahari terbenam. Jadi kira-kira 24 jam kalau di kita ya, tapi mungkin di sana bisa lebih, bisa kurang. Jadi mulainya Jumat pada saat matahari terbenam dan berakhir pada Sabtu saat matahari terbenam. Nah ini mereka kan hari Sabtu begitu ya, habis dari sinagog pulang ke tempat Simon. Pasti itu jaraknya dekat, karena mereka nggak boleh jalan jauh. Entah 1000 langkah begitu ya, kalau 1000 langkah kan kira-kira cuma 500 meter. Jadi ini pasti kurang dari itu. Kemudian ayat yang ke-30, di sana dikatakan ibu mertua Simon sakit demam. Pada masa itu demam itu kalau sekarang kan anak demam dikasih tempra, beres lah dia gitu ya. Kalau pada saat itu orang demam bisa membawa kepada kematian. Jadi sebetulnya ibu mertua Simon ini sakitnya serius ya. Sehingga dia terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tidak bisa beraktivitas. Karena mereka khawatir, maka mereka meminta Yesus. Ya, meminta pertolongan darinya untuk menyembuhkan ibu mertua Simon ini. Kemudian di ayat 31 itu Tuhan Yesus mendengarkan mereka, kemudian dia datang ke ibu mertua Simon, dipegang tangannya untuk dibangunkan dan sembuhlah ibu mertua Simon. Setelah sehat, ya maaf. Setelah sehat, ibu mertua Simon ini mungkin begitu dipegang, hilang demamnya, dia langsung sehat. Sesudah itu, ibu mertua Simon ini langsung melayani mereka. Melayani Tuhan Yesus dan juga yang lain. Di ayat yang ke-32, setelah Sabat selesai, Sabat itu selesai kan kira-kira kalau di kita jam 6 lebih gitu, matahari terbenam. Sesudah itu, maka banyak orang datang ya pada Tuhan Yesus. Sebelum itu mereka belum bisa datang. Jadi sebetulnya kalau orang tahu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon ini, mungkin orang juga protes gitu. Kenapa dikerjakan hal itu? Tapi mungkin orang nggak tahu, ya sudah. Nah sekarang sesudah selesai Sabat, datanglah banyak orang ya ke rumah Simon, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang menderita, ya datang ke sana sesudah Sabat pada menjelang malam itu. Kemudian di ayat yang ke-33 kita lihat bahwa dikatakan seluruh penduduk ada di sana. Mungkin nggak seluruh juga, tapi mungkin sebagian besar. Jadi kebayang juga ya, misalnya di depan gereja kita itu kumpul orang satu kecamatan saja, sebanyak apa orang-orang itu? Ya, kenapa bisa kumpul gitu? Karena ada sesuatu yang beda dari biasa, ya ada di sana, sehingga mereka berkumpul di sana. Kemudian di ayat yang 34 dikatakan bahwa
Ada banyak orang disembuhkan. Ini maksudnya semuanya disembuhkan, tapi yang jelas banyak yang disembuhkan. Dan semua terjadi pada malam hari itu. Ini adalah bagian pembacaan kita. Kita akan memfokuskan ke ayat 31 dan ayat 34. Ayat 31, Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Simon dan dia sembuh. Kemudian ayat 34, banyak orang yang disembuhkan Tuhan. Ya. Kemudian sebagai aplikasi kita bertanya, bagaimana saya harus melayani? Mulainya dari mana nih? Begitu ya. Nah, kemudian yang pertama, kita pakai ayat 31 tadi. Saya harus sudah dijamah Tuhan dan hilang demamnya. Demamnya itu bukan demam fisik, tapi demam roh. Ya, roh yang lumpuh, yang tidak bisa melakukan apapun juga oleh karena tidak bisa berhubungan dengan Allah, itu harus disembuhkan. Dan itu memerlukan jamahan Tuhan. Kita menyebutnya dilahirkan kembali. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 3. Nikodemus dibilangin kamu harus dilahirkan kembali. Sesudah itu barulah kita bisa melayani dia. Kalau enggak kita menjadi orang yang demam tadi, lumpuh, terbaring saja. Secara rohani tidak bisa melayani dia. Ya. Kalau kita sudah dijamah Tuhan, maka kita mampu untuk taat kepadanya. Ya, kalau ibu-ibu begitu ya, punya anak, kemudian punya suami, pagi-pagi dia harus menyiapkan segala sesuatu begitu, sementara dia masih mau tidur ya. Nah, kalau dia mau melayani ya, bukan karena kewajiban, tapi karena dia mau melayani, maka dia punya kemampuan untuk taat. Dia akan bangun. Saya mesti bangun, ya. Jadi dia taat untuk melakukan tugasnya. Seorang suami yang pekerja kantor, walaupun di kantor ruwet seperti apa, karena dia mau pekerjaannya itu dipakai untuk melayani Tuhan juga, maka dia menguatkan hatinya. Saya harus taat, saya harus pergi ke kantor. Anak-anak juga begitu. Anak-anak yang bersekolah, kalau dia mau melayani Tuhan, maka dia akan taat untuk pergi juga sekolah. Walaupun di sekolah banyak masalah, PR belum selesai, ada teman-teman yang mengganggu dia, itu tidak akan menghalangi untuk seseorang melakukan bagiannya. Oleh karena ada kekuatan untuk taat kepada apa yang harus dilakukannya. Kemudian yang kedua, kalau orang yang sudah dijamah Tuhan itu mampu juga bersyukur. Jadi kalau dia melakukan pekerjaannya, ibu-ibu ini sambil masak begitu ya, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang bisa saya lakukan. Seorang suami yang bekerja bisa bersyukur. Saya bersyukur Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan bagi saya. Dengan ini saya mau melayani Tuhan. Untuk orang pelajar begitu, entah mahasiswa, entah TK begitu, dia bisa juga diajari untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa yang dia terima, untuk mempersiapkan masa depannya. Kemudian yang ketiga adalah dia mampu bersuka cita. Jadi waktu goreng tempe gitu seorang ibu bisa bersuka cita oleh karena dia mau melayani Tuhan. Seorang bapak juga sambil mengerjakan pekerjaannya dengan berperlu, berkeringat. Ya, kalau dia seorang tukang saja, maka mungkin sambil naik genteng dia bisa bersuka cita juga di sana. Oleh karena dia dijamah oleh Tuhan. Kemudian yang keempat adalah dia rendah hati. Kalau si ibu masak, terus anak-anaknya bilang, nggak enak mah, kurang asin. Maka dengan rendah hati ibu ini akan bilang, baiklah nanti akan ditambah asinnya. Tapi kalau dia dipuji, waduh mama masakannya enak sekali. Kita bersyukur pada Tuhan. Jadi dia mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, mama diberi hikmat untuk melakukan itu. Begitu juga bapak, begitu juga anak. Mereka punya kerendahan hatian yang terus diasah hari demi hari. Kemudian yang kelima, kita mampu mengasihi. Ya, dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih kita. Kita bukan sekedar eros saja, bukan sekedar filia saja, bukan sekedar storge saja begitu ya, tapi kita mengasihi dengan kasih agape, kasihnya Tuhan itu. Oleh karena kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melakukan semua itu. Itu hal yang pertama, kita harus dijamah Tuhan supaya kita bisa melayani. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencontoh Kristus waktu kita mau melayani. Kalau saya mau mencontoh Kristus, maka saya harus kenal dia supaya tahu ya bagaimana sih Tuhan caranya untuk melayani
Bapa, melayani Allah gitu ya. Karena itu saya harus bergaul dengan dia. Nah, cara bergaulnya gimana? Dunia ini, alam raya ini menyatakan tentang Allah. Menyatakan juga tentang Kristus. Tapi nggak berapa jelas. Tetapi kalau Alkitab itu menyatakan tentang siapa Allah itu, siapa Kristus itu dengan jelas. Jadi kita mesti ke sana, mesti ke Alkitab. Cari tahu siapa sih Tuhan Yesus itu. Kemudian kita minta roh Tuhan itu membimbing saya untuk melihat siapa Tuhan itu. Untuk memberi pengertian yang cukup untuk siapa Tuhan itu. Sehingga ketika saya mengerti Tuhan itu maha kuasa, maha kudus, ya ada perasaan hormat yang cukup bagi saya. Sehingga saya bisa melayani dengan serius, dengan sungguh. Ya. Jadi kita harus mengenal dia, hidup bersama dia dengan cara membaca firman-Nya dan mungkin sekali-sekali lihat ya malam-malam lihat bintang, kok bagus banget gitu ya. Terus hati kita terpesona dan kita memuji Tuhan oleh karena itu. Ya. Nah, sebetulnya seperti ayat 34, Tuhan itu mendemonstrasikan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Ini kan ada, misalnya ada di dalam rumah begitu ya. Ibu itu ada di dalam rumah, ibu mertua Simon. Kemudian Tuhan Yesus juga ada di dalam. Dan Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan itu di dalam rumah. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia menyembuhkan orang yang kerasukan. Tuhan mendemonstrasikan itu di hadapannya. Maka kemudian dia mungkin membantu Tuhan. Apa yang perlu? Mungkin perlu dibawain air, maka dia bawain air. Mungkin perlu dibawain sesuatu, maka dibawakan sesuatu. Jadi dia belajar dari Tuhan. Dan Tuhan mendemonstrasikan itu dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan itu. Ya, rohnya membimbing kita untuk mengerti apa yang harus saya lakukan. Tiap-tiap orang berbeda. Karena tiap kita beda fungsinya. Ya. Oke, kemudian bagaimana kalau tidak? Ya, jadi untuk bagian yang pertama ini, bagaimana kalau saya belum dijamah? Saya harus sudah dijamah Tuhan dan hilang demamnya. Kalau tidak gimana? Maka kalau enggak, kita enggak mampu melayani Tuhan dengan taat. Ya, kita melayaninya ya sekedar melayani aja gitu ya. Jadi kalau saya belum dijamah Tuhan, ya saya bisa juga jadi ketua 3 gitu ya. Di PHMJ di gereja begitu. Kemudian waktu melayaninya, ya banyakan enggak taatnya. Ya, kalau saya mau, saya kerjain. Kalau enggak mau, ya saya enggak kerjain. Ya. Kemudian bersyukur, mungkin saya nggak mampu bersyukur, saya mengeluh aja, ya saya protes ini itu begitu, nggak mampu bersyukur. Saya juga nggak bersuka cita, saya hanya bersuka cita kalau dipuji orang. Tapi kalau dapat masalah, ya udah, saya nggak bisa untuk bersuka cita. Ya, kerendahan hati pasti saya nggak milikin, karena saya maunya saya yang dipuji orang. Kasih Kristus itu akan jauh dari saya, nggak mampu saya melakukannya. Jadi kalau saya tidak dijamah oleh Tuhan, saya bisa melayani. Tapi sebetulnya dengan kemampuan saya sendiri. Jadi tujuannya menjadi sangat berbeda. Kita bukan mau memuliakan Tuhan, tetapi mau mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Apapun itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya nggak bergaul sama Tuhan. Kalau saya nggak bergaul sama Tuhan, ya saya sih anak begitu ya. Tapi tetap jadi anak-anak terus, nggak jadi dewasa. Karena saya nggak belajar untuk melayani. Saya maunya dilayani aja, ya. Seumur saya ini bisa aja, saya tetap menjadi anak-anak. Kalau dengar khotbah protes doang, begitu ya, apa-apun diprotes begitu. Karena saya anak-anak. Kalau saya nggak dipuaskan, maka saya protes. Tapi kalau saya orang dewasa, saya tahu ada banyak kesulitan untuk pendeta, untuk siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ada banyak kesulitan. Entah itu bahasa, budaya, macam-macam. Jadi saya bisa mengerti bahwa orang sangat terbatas begitu, sehingga saya bisa menghargai kalau kita dewasa. Tapi kalau kita tidak dewasa, maka kita jadi seperti itu ya. Kita jadi beban, bukan jadi berkat bagi orang lain, tapi malah menjadi beban. Ya, oke. Jadi seharusnya kita memang diperbarui, kemudian mencontoh Kristus begitu ya. Oleh karena itu, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh di dalam ketaatan ya sebagai ungkapan syukur, kemudian kita bersuka cita juga melakukannya, dan biarlah kerendahan hati kita makin dipupuk hari demi hari, dan juga dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Kita melakukan itu, kita lihat saya taat nggak ya?
Saya bersyukur enggak? Kalau itu belum ada, mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan ajari saya melayanimu. Supaya saya bisa taat melakukan bagian saya. Entah saya ibu-ibu, entah bapak, entah majelis, entah itu pendeta, siapapun kita. Biarlah ketaatan itu menjadi milik kita. Oleh karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Demam kita sudah diangkat. Kemudian saya bersyukur enggak kalau dapat tugas ya untuk melakukannya, untuk melayanan itu. Kalau saya bersyukur, maka kita terus menjadi dewasa. Saya bersuka cita enggak? Saya punya kerendahan hati enggak? Saya mengasihi atau enggak? Saya pikir kita akan bisa tahu hal-hal seperti itu kalau dengan sengaja kita dengan sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau melayani dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa memeriksanya. Jadi kita melayani dengan kuasa Tuhan itu adalah kuasa Tuhan yang sudah mengubah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Itulah yang saya maksud dengan melayani dengan kuasa Tuhan. Kuasa itu sudah ada, sudah bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita mampu melayani siapapun. Melayani Tuhan, juga melayani orang lain. Karena kita mau melayani Tuhan juga. Karena Tuhan bilang, lakukanlah sesuatu bagi orang lain, itu kamu melakukannya bagi saya. Jadi mari kita periksa apakah kita sudah melayani. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita itu melayani, bukan yang lain. Itu bukan pilihan. Jadi dia sebagai ibu-ibu juga tujuannya adalah melayani. Jadi apakah kita sudah melakukannya atau belum? Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang besar, Allah yang sanggup melakukan begitu banyak hal di dalam kehidupan kami, ajarlah kami Tuhan, untuk hidup melayani-Mu, mencontoh Tuhan Yesus Kristus, dan terus melakukannya sehingga kami makin hari makin dewasa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, berkatilah itu, dan tuntunlah kami, supaya kami bisa merenungkannya dengan baik, melakukannya juga oleh karena kuat kuasa dari Tuhan. Biarlah kami terus dirubah hari demi hari. Kami bersyukur kepada Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan. Biarlah dia menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan memberi hikmat kepada mereka, supaya mereka memutuskan apa yang perlu. Dan terus melakukan bagian mereka di setiap pelosok negeri ini. Sehingga banyak orang terberkati. Tuhan menguatkan mereka untuk melakukan yang baik. Kami berdoa juga untuk gereja, terutama untuk GPIB. Tuhan memberkati supaya GPIB juga melakukan bagiannya. Menjadi suara Tuhan, menyuarakan apa yang baik, menjadi terang, menjadi garam. Tuhan menolong kami semua secara bersama-sama melayani di dalam posisi kami masing-masing. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami masing-masing melakukan bagian kami. Tuhan memberkati. Juga jemaat sejahtera, Tuhan menolong supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan berdasarkan itu kami makin baik melayani Engkau. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dalam kondisi seperti ini ada begitu banyak hal kesukaran yang kami alami. Kuatkanlah kami Tuhan. Biarlah kami melihat kasih setia Tuhan, berpengharapan kepada Engkau. Dan terus dikuatkan untuk percaya. Sehingga kami bisa menghadapi situasi yang sedang melanda pada saat ini. Tuhan menolong juga gereja sejahtera untuk melakukan program yang sudah ada. Walaupun itu melalui online, Tuhan memberkati. Apapun yang sedang dilakukan, berilah hikmat Tuhan. Ada masalah, Tuhan juga yang beri jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tetap bagi kami. Kami bersyukur Tuhan akan terus menyertai kami, menolong kami, mendengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita akan pergi untuk melakukan bagian kita dalam damai sejahtera Tuhan. Yang firman yang sudah kita dengar, biarlah itu mendorong kita untuk melakukan banyak hal baik. Baik, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.